Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang ajaib, yang bisa membuktikan keadaanmu sebagai pemilik kerajaan surga. Engkau yang berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namamu. Engkau hadir berkati mereka. Berkati setiap asai. Hadir berkati. Bebas dari maut, bebas dari bersona, bebas dari sasi. Berkati mereka. Asal ini juga online ke setiap keluarga. Artinya mereka 2-3 berkumpul. Engkau datang berkati mereka agar mereka selalu setia kepadamu untuk jadi warga surga. Diberkati agar mereka punya rumah di bumi dan surga. Diberkati agar mereka semua tidak kena bersona, tidak kena resesi. Kami doa hamba di sini. Karena perintahmu engkau berkata, kamu juru bicaraku di surga. Hamba harus menyampaikan apa yang dilihat di surga, apa tingkat kerajaan surga, apa yang engkau dengar surga. Bahkan sampaikan di alam roh, ada malaikat, ada setan. Bahkan proses orang masuk yang engkau perlihatkan. Maka setiap kata kalimat sampai kamu berbulan-bulan menolak. Karena hamba tidak bisa tentang kerajaan surga, tapi hamba akan di neraka kalau nolak melani. Maka hamba di sini karena perintahmu menyampaikan apa yang kau sampaikan pada hamba, diperlihat kepada hamba harus disampaikan. Kami doa setiap yang mempertikasani agar engkau beri penglihatan, bukan sombong Tuhan. Orang sombong itu melebihi mengurangi atau orang dusta. Orang dusta anak iblis, maka beri penglihatan agar mereka setia saya mati, agar mereka akan diundang ke surga. Kami doa setiap asal lancar, urapi setiap kata kalimat sesuai firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari saya punya perintah Tuhan, kalau saya nolak masuk neraka tadi perintah Tuhan jadi juru bisa surga Kalau saya dusta, neraka hari ini. Karena banyak orang dusta. Orang dusta itu anak iblis. Bahkan orang dusta, suka dusta, nggak bisa ke surga. Di halaman terakhir Alkitab. Maka saya pernah nolak. Tuhan, hamba tidak bisa ngomong sombong yang gede. Saya punya perintah. Apa yang saya lihat surga, sampaikan. Apa yang saya dengar juga disampaikan. Maka saya pernah nolak Tuhan pilih orang lain, jangan hamba. Hamba nggak bisa ngomong yang gede, yang muluk-muluk tentang surga, lihat surga dan sebagainya. Aneh Tuhan. Saya kalau nggak ngelayani itu, saya dibawa Tuhan muncul di langit dengan sedang malaikat penuh malaikat, manggil malaikat, kamu cari pasti. Saya sedang berlutut berdoa menolak. Tuhan pilih orang lain, jangan hamba. Hamba tidak bisa ngomong tentang surga. Makanya malaikat dipanggil cari para sih. Saya berlutut berdoa menolak melani. Maka malaikat mengambil saya waktu berlutut doa, dibawa masuk ke neraka. Saya pun pilihan Tuhan. Kalau nggak taat ke neraka dibawa ke neraka. Lihat lautan api, orang bertiap meraung Saya dilihati pertama kali neraka. Ketakutan kau usah dibawa neraka. Malaikat bilang, masa lihat pasti yang perintah kamu Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang punya surga. Kalau kamu ikut dia hari ini neraka, saya ditunjukkan neraka, saya mau dilempar neraka kalau tidak ikut Yesus.
Baru bulan lalu saya renungkan kenapa Tuhan sampai keras sama saya. Saya diajak neraka ikut. Saya baru ingat waktu saya bersama istri, bersama ibu, menghadap ibu saya berlutut menangis. Ingin cerita saya Kristen. Takut ibu marah karena ibu orang taat pada agama tertentu. Akhirnya saya dengan ibu menangis di pangkuan ibu. Nangis, ibu juga nangis. Kita bertiga nangis lama sekali. Akhirnya ibu yang ngomong, aku tahu nak kamu Kristen. Akhirnya ibu cerita, dulu bapak meninggal disiksa Belanda, maka ibu sedih. Sebelumnya saya sudah minta ke surga sama ibu. Baru sengsara, ya isterana, minta pada Allah yang punya surga. Kami nggak mau masuk neraka, ingin surga. So. Ingin masuk surga, nggak mau ke neraka. Isterana, so. Jadi isterana, saya berdua pengguna ibu, so. Tuhan dengarkan, so. Padahal kita nggak nyebut Yesus, tapi Allah yang punya surga, kami tidak mau ke neraka. Tolong kami ke surga, so. Kita cuma nyebut Allah yang punya surga, so. Akhirnya, setelah kesaksian ibu saya, 7 hari 7 malam berdoa, istilah sembahyang, yaitu berpuasa, tidak makan minum, 7 hari 7 malam. Jadi orang baru sengsara, Tuhan perhatikan, baru sedih, juga berpuasa. Setelah 7 hari Tuhan datang pada ibu saya dan berkata, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Ditanya Tuhan Yesus, kamu minta apa? Jadi berkat doa berpuasa 7 hari 7 malam ditanya Tuhan, kamu minta apa ibu? Ibu yang baru sedih minta apa? Anak saya Paraji supaya ikut Tuhan Yesus, ikut Tuhan di mana berada, supaya ikut Tuhan Yesus. Jadi berkat doa ibu itu, maka betapa pentingnya doa orang tua, maka hormatilah bapak ibu. Doa orang tua begitu kuasa. Kenapa? Saya baru sadar, belum pikir, kenapa sampai saya nolak diancam ke neraka? Karena Tuhan sudah bilang sama ibu saya, minta apa diberikan. Ibu minta sederhana, minta supaya saya ikut Tuhan Yesus. Maka Tuhan ngabulkan minta ibu saya. Waktu saya nolak melayani Tuhan, melayani ikut Tuhan. Karena saya diminta Tuhan ikut Tuhan. Bahkan saya digandeng surga. Di dalam surga saya nggak bisa Tuhan. Saya nggak bisa ngomong yang gede. Saya nggak bisa ngomong yang muluk-muluk. Jadi waktu saya doa penolak, Tuhan mengatakan orang sombong itu yang ngomongnya melebihi. Bahkan siapa orang melebihi ngomongnya atau ngurangi. Orang ngurangi pun sombong, itu dusta. Maka dusta juga anak iblis. Sombong anak iblis kalau orang ngomongnya nggak benar. So. Maka itulah saya baru sadar minggu lalu bahwa saya dipaksa dari pendeta Tuhan. Bahkan sampai tiba ke neraka. Kalau orang melayani nggak ikut Tuhan Yesus, saya di neraka. So. Tuhan aneh. Saya pikir ya karena Tuhan ingin nepati janji sama ibu saya. Karena berkata, maaf Tuhan, supaya anak saya Parsi ikut Tuhan Yesus. Maka hari ini saya sampaikan karena perintah Tuhan menyampaikan apa yang saya alami di surga. Di alam roh saya melihat alam roh, melihat neraka, melihat malaikat, melihat orang diterkam setan ke neraka. Prosesnya panjang sekali. Saya berbagai aspek. Orang mau ke neraka Tuhan kasih tahu, pasti tahu. Ya sedih.
jangan doakan dia mau masuk neraka. Saya mau bilang apa? Jam 1 malam saya mau doakan Tuhan, stop, pegang pundak saya, jangan doakan dia mau masuk neraka. Anda bayangi malam-malam jam 1 ketika Tuhan Aristo kasih tahu supaya kamu jangan pegang, jangan doakan dia mau masuk neraka. Ada gambarkan yang titik saya kalau satu sedang neraka. Kadang kenapa nggak mau doakan? Saya maunya datang doakan, tapi perintah Tuhan nggak boleh. Artinya kita ini penuh kuasa. Kalau orang itu dibuang ke neraka, kita nggak bisa minta lagi kepada Tuhan. Jadi saat di sini saya punya perintah Tuhan. Saya diundang ke surga. Jadi juru bicaranya. Kalau satu sedang neraka. Jadi saya buat seri perintah Tuhan, nyaksikan semua pengalaman saya ketemu Tuhan. Bab pertama saya katakan apa? Saya ditulis di langit, diberi Tuhan, diberi kuasa. Saya tidak tahu Tuhan. Yang beri kuasa Allahmu yang tidak kamu kenal. Sebelum saya baca kitab. Yang kedua saya sampaikan apa? Tuhan datang pada saya mengatakan apa? Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga, yang punya surga. Hari saya sampaikan bagian ketiga, yaitu apa? Bagaimana saya diundang ke surga. Kalau sudah susah, saya digoreng ke neraka hari ini. Saya diundang ke surga, diperintah jadi gembala. Dulu ya tertulis. Maka kita baca ya sekarang di Yesaya 45. Perintah Tuhan sebelum saya baca kitab, sekali belum baca kitab. Yesaya 45 ayat 1-5. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil kamu dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Di bagian pertama, saya ditulis, Tuhan nulis langit, perintah saya jadi gembala. Padahal belum tahu Alkitab, saya suruh baca Alkitab, nolak. Padahal Tuhan berada di minta siapa sih kamu baca Alkitab. Di situ ada Injil Kerajaan Surga, tapi saya tidak mau baca. Ya akhirnya saya lupa bicara. Di waktu baca ayat di langit, Anda katakan, saya diberi kuasa oleh Allah yang tidak kamu kenal. Jadi saya diberi kuasa oleh Allah yang untuk apa? Membuka harta terpendam. Terpendam itu apa? Anda suatu dari Bapak. Di dunia yang dikenal gereja di Baso. Yang kalau maaf, Tuhan ngajar saya berkali-kali, kalau Bapak pakai minyak urapan, maka bangkit sebagai mempelai. Artinya awet muda. Program Anda, jangan lupa simpan minyak. Satu tes minyak, setan lari, takut pada Anda. Maka memberi kuasa harta terpendam. Jangan buka harta penapa, umur orang tidak rusak. Dulu mungkin tidak tahu gimana, tapi nyatanya saya diminta Tuhan. Semua Injil muat ayat itu. Kenapa orang bilang? Tuhan saya bilang, aku diurapinya untuk penguburanku. Kenapa Anda nolak? Yesus saja mau
Saya ingin tahu kenapa Anda nolak. Di semua Injil ada, di seluruh dunia ada. Maka diberi kuasa untuk apa? Buka harta pendam, diberi kuasa besar. Maka akhirnya ibu-ibu tidak punya Alkitab, saya nggak punya. Maka ada ayat ini. Maka akhirnya malam-malam jam 2, ibu baca ayat ini. Maka Tuhan katakan apa? Aku beri kamu kuasa, keurapi kamu. Walaupun kamu tidak kenal aku. Jadi Tuhan bisa berkati orang yang tidak kenal, tapi nyebut Bapa yang punya surga. Amin. Jadi yang punya surga. Kalau dua itu gampang. Anda kan yang masuk surga, gampang minta ke surga. Bapa yang punya surga. Tuhan mengajar Bapa kami. Maka sekali lagi, masuk surga gampang. Tapi ya hidup baik itu. Maka Bapa di surga, surga. Tapi memang Tuhan mengatakan saya seperti saya nggak menang atas segala cobaan. Anda hidup yang suci. Kemudian Anda harus ada minyak urapan. Itu di kitab Wahyu pasal 3 dikatakan demikian. Maka yang kedua, bagian kedua, suatu malam Tuhan datang ke rumah pada sekitar jam 2. Seperti meteor di langit terang benderang. Saya lihat kok tiba-tiba terang benderang lebih dari matahari. Maka Tuhan Yesus masuk melangkah pakai jubah keunguan. Baru berlutut nolak melani. Tuhan datang berkati ibu, berkati anak-anak, dan berkati saya. Baru bilang, "Paraji aku Yesus Kristus, aku Tuhan anakmu yang punya surga. Aku pilih kamu karena kamu orang jujur. Kamu orang martir seperti Yohanes." Jadi saya diberikan martir seperti Yohanes. Anda tahu Yohanes itu paling disayang Tuhan. Dari saya ini punya martir roh Yohanes. Karena saya ingin mau masuk neraka untuk Anda, agar Anda ke surga. Maka saya pilih Tuhan saya. Juga orang yang bijak. Yang kedua itu. Yang ketiga, hari ini saya akan sampaikan bagaimana saya diundang surga. Ini bagian ketiga. Saya melakukan ini karena perintah Tuhan, bukan kehendak saya. Saya pernah nolak, saya diajak ke neraka kalau nolak. Tugas saya menyampaikan yang saya lihat di surga. Apa yang lihat orang mati ke neraka, orang ke surga. Maka Tuhan tahu pikiran kita, program hidup kita, semua tahu. Maka hari ini saya beri tema bagian ketiga, undang di surga. Bagaimana saya diundang ke surga? Bagian ketiga kita baca di sini, yaitu di Mazmur 139. Ya, Pak. Mazmur 139 ayat 2-5. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh dengan tangan-Mu ke atasku. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan ini, kita berpikir Tuhan tahu, Tuhan tahu pikiran kita. Tuhan tahu apa yang sebelum kita katakan. Di mana Anda ada. Di mana melangkah. Tuhan tahu. Lebih-lebih segala perbuatan. Maka itulah kalau Tuhan beritakan saya kembali ke bumi untuk menyerukan kita yang mau surga harus suci pikirannya, perkataan dan perbuatannya. Jadi waktu saya sebenarnya saya tidak mau ngelani sebenarnya. Karena bagi saya aneh. Ya Anda mikir jadi pendeta atau lebih jadi gembala. Ada SK di langit. Akhirnya dibuktikan apa? Tuhan membuktikan nyatakan diri.
aku Yesus Kristus. Aku Tuhan Yesus berkata pada saya, ibu saya, saya ketemu ibu saya di surga 2 kali. Kalau Tuhan penting-penting, bukan sekali terang dua kali. Rumahnya gede, rumahnya gede di surga. Jadi Anda, kalau Anda nyebut Allah yang punya surga, ingin ke surga, kalau Anda betul-betul dimutrakan, maka jangan murtad. Wah, Anda murtad, Anda tidak bisa ke surga. Karena yang punya surga itu Yesus. Anda boleh tanya, Tuhan Yesus apa yang kau yang surga? Kalau benar jumpai aku, berkati keluargaku. Terus terang, dua sama ibu saya, kami nggak mau ke neraka Tuhan. Ingin ke surga kan gampang masuk. Bagi saya gampang surga. Tapi Anda punya program, hidup yang baik, hidup yang suci, melawan segala cobaan. Jangan sampai kalah sama setan iblis, dusta saja iblis. Jadi Anda nggak dusta. Tuhan katakan nggak boleh curi. Jangan mengambil milik orang lain. Jadi, sekali lagi tadi sampaikan bagaimana sama seorang roh. Prosesnya panjang, cerita panjang. Saya suruh nyampaikan Tuhan, apa kamu yang lihat di alam roh? Apa proses orang mati ke neraka? Bagaimana proses orang ke surga? Saya harus terangkan pada Anda. Tuhan perintah pada saya, kenapa? Saya punya roh materialis. Mati artinya orang sudah mati. Mati itu sebutan orang sudah mati. Tapi saya masih hidup. Tuhan nyebut, kamu martirios. Aku pilih kamu karena kamu martirios. Buktinya apa, Saya berkali-kali, dipakai, Yang bagus, kesaksian dari Chandra. Mudah-mudahan lihat asal ini. Dia sejak lahir sakit, sakit. Kan Tuhan juga kasihan sakit. Keluarganya nyembah patung. Tapi tadi yang ingin ketemu saya. Maka dia ajak tantanya ke gereja 13. Maka dia duduk baik belakang karena waktu masuk gereja dikawal dua penyembah patung. Jadi sebelum masuk gereja dia kesalahan, dia hilang. Ada 2 laki perempuan yang ngawal dia. Nah, dia keluarga yang fanatik nyembah patung. Maka dari belakang tanya ke depan ikut itu altar saya. Tapi dia lama perhatikan orang-orang itu yang tadi malam ketemu saya. Jadi dia ngimpi ketemu saya malamnya. Saya punya roh mater. Maka roh saya bisa jumpai Daniel akhirnya ke depan. Saya bilang sama dia, Pak, dia cerita sakit. Kamu percaya Yesus, kamu sembuh. Saya bilang, percaya Yesus, kamu sembuh. Kamu sembuh. Dan betul, saksian dia luar biasa sembuh. Dan keluarganya semua bertobat. Maka seperti jadi penginjil, banyak menangkan keluarganya. Jadi roh mater, orang koma mesertan, koma roh sakit, roh saya bisa jumpa dia. Mimpi ketemu saya sakit perjaman. Bu Esther, nama-nama saya nggak tahu. Bu Esther sakit 22 tahun sakit, sudah ke Amerika, ke Eropa, Australia, nggak sembuh. Akhirnya cuma ngimpi apa? Ngimpi ketemu saya. Saya kasih mie anggur. Akhirnya dia cerita temennya, kok ngimpi mie anggur? Apa itu? Oh, itu di Papa Haji bilang. Oh, akhirnya dia ikut Sarbini. Dia kaget waktu lihat, oh ya itu orangnya yang ngasih perjamuan. Akhirnya saya beri perjamuan, sudah saksi berkali-kali dia sembuhkan. Bahkan saya tambah sampai yaitu Pak Putu Surabaya, pengurus di Surabaya, saya tambahkan aneh nih. Dia saksi, saya ada ibu waktu khotbah Surabaya, seorang pemuda tinggal di rumah sakit saraf, rumah sakit ingatan. Maka dia ngimpi ketemu saya.
Saya bilang sama pemuda ini, yang bilang Pak, siapa yang bilang Pak siapa? Saya lupa namanya, Pak Putu ya, Pak Putu. Bilang, dia cerita sama Pak Putu. Maka dia di rumah sakit, mimpi ketemu saya bilang, kamu besok keluar rumah sakit, kamu sembuh keluar. Akhirnya dia lapor ke rumah sakit gila tuh. Gak percaya orang sakit ingatan bagaimana, sembuh gak dipercaya. Dokternya gak percaya. Kadang-kadang telepon orang tuanya. Orang tua juga gak percaya. Nangis saya akhirnya cerita. Tadi malam Pak Fazil datang ke sini. Pegang kepalanya. Kamu keluar, kamu sembuh. Dan betul-betul sembuh. Kenapa sekali lagi? Karena roh saya Tuhan sebut roh mater. Itu sebutan bagi orang yang mati. Mati untuk kerajaan surga. Saya mengatakan bahkan siap mati untuk Anda. So. Tuhan buktikan saya dites. Jadi mati itu dites berat. So. Berkali-kali. So. Maka sekali lagi Tuhan tahu pikiran kata. Kenapa saya diberi Tuhan? So. Sejak saya dua dengan ibu ingin ke surga. So. Ingin ke surga. Saya itu perintah Tuhan. So. Sebelum saya masuk alam roh. Maka itulah saya suatu hari dijemput malaikat luar roh saya. Malaikat memang sengaja supaya saya lihat alam roh, lihat orang mati diterkam setan, lihat orang mati berteriak. So. Maka saya dijemput malaikat di dekat tiang yang ke surga, tiang awan ke surga. So. Maka saya lihat setan-setan banyak sekali. So. Jadi Anda kalau bukan warga surga, Anda jemput setan, maka Anda harus berjuang. Anda harus berjuang dijemput malaikat. So. Karena malaikat itu jemput orang yang jadi warga surga. So. Maka ada teman saya, teman dari kaya raya. So. Kaya raya teman saya. Dulu ya kaya raya gitu. Saya lihat muncul dia mati. Ditangkap setan. So. Diinjak setan, dijitai setan. So. Dia lari-lari. Muter-muter lari. Dikejar. Setan membiarkan dia jatuh. Anaknya malaikat. Dia saya lihat alam roh. Lihat orang mati. Desa setan. Saya bilang malaikat. Teman saya tolong. Saya minta tolong supaya dia juga digandeng ke surga. Tolong supaya dia enggak disiksa setan. Maka malaikat bilang, tugas saya cuma jemput yang warga surga. Jadi malaikat tugas Anda, tugas jemput Anda. Maka Anda doa jadi warga surga. Doa sah. Yang lihat aja, jangan kerakah. Doa gampang. Tuhan keluarga kami berkati. Jadi warga surga, yang surga. Kalau Anda belum kenal Yesus, kalau Yesus saya benar yang di surga, tolong coba aku. Gampang kan? Gampang. Ke surga gampang. Kalau Anda memang sempit, tapi sempit nggak setiap orang mau tanya ke surga. Nggak setiap orang bilang, Tuhan apa yang ke surga, nggak setiap orang. Hanya terbatas. Toh. Saya pun persiasan ibu saya ingin ke surga, terbatas. Nggak ada orang-orang pada ngomong itu. Maka jangan murtad, saudara. Anda murtad nggak kenal Yesus, Anda nggak punya malaikat. Anda cintai setan. Kalau api neraka abadi, jangan neraka. Orang sehari mungkin tahan, tapi kalau tahun mana tahan neraka, maka Anda berjuang jadi warga surga, akan dijemput malaikat bisa surga. Jadi saya punya program, para Pak Ibu punya program, lebih anak-anakmu, program, sejak ini programnya, sekolah berhasil, jadi chairman, direktur, punya iman, saya punya iman, udah 20 tahun jadi direktur, chairman, perusahaan besar, dan saya punya usaha yang maju. Jadi, itulah kalau kita ini, katakanlah, gampang mencari kerajaan surga. Lebih keluargamu yang sekali
2-3 orang kumpul minta apapun cari mendapat, termasuk cari kerajaan surga. Untungnya Tuhan berkata, cari kerajaan surga, mencari saja. Semakin bagus, cuma mencari saja. Maka Anda nggak ada ruginya mencari kerajaan. Ya ruginya, aku nyembah langit surga, supaya aku Tuhan. Anda berani ngomong, Anda kalau ingin ngomong yang siap Tuhan, hidup yang baik, jaga mulutmu, jangan dusta, jangan curi, jangan berbuatlah yang baik sesama. Karena saya selalu berbuat baik kepada orang-orang miskin, para kemis sejak kecil. Jadi, sekali lagi, pintu surga memang sempit bagi orang yang tidak semua orang ingin masuk surga. Tidak semua orang nyebut, ya, katakanlah Anda punya Yesus, surga di tanganmu. Oh, satu neraka. Maka kita baca yang Tuhan katakan sempit, Tuhan sempit. Di surga sempit, yaitu di dalam Lukas 13 ayat 24 sampai 30. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ketuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicapakan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan pintu sempit. Ada, baru kemarin saya dengar pujian, di dunia ada pintu sempit dan lebar. Kemarin saya nangis dengar, ternyata ada lagu begitu. Di dunia ada pintu sempit, pintu yang lebar. Tapi yang sempit ke surga, yang lebar ke neraka. Karena orang yang berbuat seenaknya, tidak ambil pusing tentang kerajaan surga, yaitu tidak ke surga, ke neraka. Jadi hanya sempit bagi orang yang tidak cari kerajaan surga. Cari kerajaan surga, pengalaman satu gampang, tapi hidup yang baik, cari. Tuhan mengatakan cari dapat. Cari bukan saja cari duit, tapi yang utama cari surga. Sekali cari surga. Saya pun tugasnya rukun cari kerajaan surga. Semua ditambahkan. Tadi Anda mari kita cari kerajaan surga. Di masa sulit sekarang, mau satu langkah hidup kita, hati-hati Maka tumbuhkan iman. Ayat seperti ini Anda perlu baca. Pintu surga sempit. Tapi Anda, kan tidak setiap orang tanya, Allah punya surga, akhirnya surga. Kan tidak setiap orang. Ya sempit terbatas orang. Termasuk saya bersama ibu Baptis cuma 2 Tuhan yang punya surga, yang surga. Kan gampang. Akhirnya benar-benar ketemu ibu saya 2 kali di surga. Muda pada bapaknya udah tua, awet muda, kanannya awet muda di surga, punya rumah bagus di surga. Caranya cari yang punya surga. Dan Yesus datang kepada aku, Yesus Kristus.
Aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Kalau saya dusta ke neraka hari, itu ucapan Tuhan pada ibu saya, juga kepada saya. Sehingga permintaan ibu saya supaya saya pada Tuhan, minta supaya saya ikut Tuhan. Walaupun saya nolak, Tuhan janji pada ibu saya ditepati. Tuhan, walaupun sampai kalau saya nggak ikut sampai diancam ke neraka. Jadi saya suatu hari masuk alam rasul, di alam rasul. Kalau Anda bukan mereka suka, yang sebut Anda rame-rame, setan itu rame-rame, itu tentang kalau saya sudah kena setan rame-rame, jitai Anda, diinjak-injak, lepaskan, dikejar lagi, ditangkap lagi, itu karena nggak mau dicitaki setan. Saya, kalau saya dusta, setan pernah berlutut kaki saya. Waktu saya diperintah Tuhan memberi kuasa minyak di langit. Malam setan berlutut Pak Bali jangan seksa saya. Maka anu saya perlu ada minyak. Anda bapak perlu minyak. Karena setan berlutut kaki saya. Dia baca kalau saya punya tugas membuat minyak. Setan berkata, Pak Bali jangan seksa saya. Artinya apa? Ada minyak Anda. Ada kuasa besar. Masuk. Malaikat jemput saya. Perjalanan ke surga digandeng malaikat. Saya bisa lihat pula dunia yang berputar di pintu surga. Yang jemput saya Rasul Petrus. Gak tanggung-tanggung. Yang jemput saya Rasul Petrus. Lalu jemput saya di pintu surga. Tiba kemana? Pak menghadap Tuhan Yesus. Saya tidak mampu melihat kemudian. Saya tersungkur cium tanah. Saya nggak berani lihat. Dan Tuhan berkata kalimat pertama, para jika kamu belum saya mati, lihat namamu, istrimu tercatat di surga, di kitab kehidupan. Suatu hari kamu aku undang kemari, kamu belum saya mati, tapi kembalilah ke bumi. Saya punya tugas nyerukan Anda ke surga. Tuhan dari mulut Yesus langsung serukan manusia suci berpikir, suci berkata perbuatan. Maka perintah Tuhan belas saya kembali ke bumi, nyerukan manusia suci pikirannya, berkata hati-hati Anda berpikir kepada Tuhan, hati-hati jangan dusta, perkataanmu jangan dusta, dusta anak iblis. Jadi jaga kata-katamu, berbuatmu, orang dusta, anak iblis. Sekali lagi, halaman terakhir kitab, orang suka dusta, kata-kata. Sebuah anak tidak ada adanya. Maka itulah Tuhan perintahkan saya, yaitu kembali bumi, mau gereja yang besar, gereja yang penuh kuasa, gereja seperti kisah para rasul. Di kesempatan itu mengatakan, kamu juru bicara surga, sampaikan yang kamu lihat surga. Kamu dengar surga, apa yang kamu lihat di alam roh. Jadi saya pendeta bangsa, karena bangsa nggak mau cerita tentang surga, mulu-mulu sedang takut dusta. Maka Tuhan terangkan, orang dusta itu yang ngomong tidak benar, ngomong melebihi dan mengurangi. Mari Anda semua jangan dusta di mimbar. Anda dilempar, diterkam setan, Anda dipakai iblis kalau dusta di mimbar, saksi dusta, anak iblis. Maka Anda jaga mulutmu, perkataanmu, jangan dusta. Juga suci pikiranmu, Tuhan tahu pikiranmu, berpikir yang baik, yang baik. Juga perkataanmu jangan dusta, juga perbuatanmu. Maka sebagai ayat penutup kita baca di sini, di Yohanes 14:6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian firman Tuhan. Itu asal-asal jalan kebenaran. Kalau Anda ingin jalan ke surga, cari Yesus. Yesus datang berkata, Aku Yesus Kristus,
Walau suka, Tuhan berkata ibu saya yang puasa tidak mau Tuhan, aku Yesus Tuhanmu yang suka, dan ibu saya ketemu 2 kali. Kalau Tuhan temukan masih 2 kali. Lihat ibu saya muda di surga, punya rumah di surga. Mari Anda setia, jangan mudah, setia mati. Carilah, Tuhan pernah berkata, carilah mujizat, carilah, yaitu jangan roh duniawi. Cari apa? Terima tubuh Yesus, Anda akan bangkit hari kan. Hidup gak suka, dan saya renungkan zaman kesesakan, kesusahan ini. Kalau dari sana punya iman, saya mengalami sendiri mana kesesakan wadah. Tapi saya tidak pernah mikir, saya pasti sukses, pasti ke surga. Iman saya dan percaya ke surga, saya diberkati Tuhan, tidak pernah kekurangan, tidak pernah. Ya pernah kaya raya, pernah kaya raya. Maka Anda perhatikan, tapi saya murah hati, menolong orang lain. Maka Anda dan saya pentingkan, walaupun Anda nganggur, Anda katakanlah, ya saya percaya Anda menganggur, Anda tidak mengalami kesesakan. Zaman akhir disebutkan di kitab Daniel, ada kesesakan yang belum terjadi. Maka zamannya Anda tinggal di rumah, cari kerajaan surga. Kami tolak virus corona, maka ada binatang buas yang akan merembab, menjarah semua bumi. Tapi ada mie anggur. Tuhan berkata, Anda tidak rusakan dosa Anda semua. Setia mati, Anda dan saya berjuanglah untuk jadi tetangga di surga. Anda dan saya akan pesta surga sepanjang masa. Amin. Saya serahkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudaraku, saya bisa simpulkan firman yang Gembala Sidang kita sampaikan itu semua adalah pengalaman-pengalaman rohani dari Gembala Sidang kita. Dan ternyata pengalaman rohani itu, saudaraku, ujungnya, akhirnya adalah terbentuklah gereja Tiberias. Jadi saudara, setiap hal, setiap peristiwa, setiap apa yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan punya maksud yang baik. Katakan amin. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Tapi percayalah, setiap hal yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan punya rencana yang baik. Maka tadi Pak Pariaji ceritakan pengalaman-pengalaman rohaninya. Jadi saya sedikit simpulkan saudara. Yang pertama, Pak Pariaji itu awalnya saudara sakit kepala. Kepala yang menyiksa bertahun-tahun saudara. Padahal Pak Pariaji sukses punya 7 apotik. Lalu gak sembuh-sembuh, bentur-benturkan kepala. Kalau rasa sakit itu muncul, dia bentur-benturkan kepala. Makan cabai. Lalu Pak Pariaji masih di istana, datang ke dokter Mardi namanya. Dokter Mardi bilang, ini gak bisa sembuh. Kalau mau dioperasi di Eropa, hasilnya pun cuma 3% katanya. Lalu saudara, dalam situasi seperti itu, mau dioperasi cuma hasilnya 3%, untuk apa? Akhirnya saudara bertahun-tahun sakit kepala saudara, gak sembuh. Lalu dijumpai Tuhan, Tuhan berkata, Pariaji, akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang mempunyai sorga. Baca Alkitab, baca Injil Kerajaan Sorga. Tapi Pariaji gak mau baca Alkitab. Terus menolak. Sampai akhirnya apa saudara? Sampai akhirnya lumpuh. Dan waktu lumpuh pun tetap bersikukuh gak mau baca Alkitab. Sampai suatu kali diberi penglihatan di langit, Yesaya 45 tadi yang Ibu Gembala baca. Yaitu tentang dipilihnya Kores. Dikatakan apa? Kepada hambaku yang kuurapi Kores. Walaupun tidak mengenal, Tuhan pilih, Tuhan panggil. Maka Pak Pariaji ini gak kenal Tuhan, baca Alkitab aja gak mau. Tapi dipilih Tuhan, diurapi untuk mendirikan gereja, untuk menjadi hamba Tuhan.
Lagi-lagi tetap menolak. Sampai suatu hari saudara, suatu malam jam 2 subuh menjelang jam 3. Lagi-lagi Tuhan Yesus datang. Lalu Pak Parji lihat Tuhan Yesus pakai jubah ungu, mengurapi ibu gembala dan juga anak-anak. Lalu Pak Parji digandeng ke sorga. Waktu digandeng saudara, lihat temannya yang kaya raya, yang hebat saudara, teman waktu di Amerika gitu saudara. Maka temannya ini saudara, rohnya keluar, setan iblis kerumunan saudara, rame-rame ambil roh bapak ini. Dipukuli, diinjak, dibawa ke perut bumi. Lalu saudara, Pak Parji bilang sama malaikat, kenapa dengan teman saya? Dia bukan warga sorga, gak bisa. Maka saudara digandeng, waktu sampai di sorga saudara, dijemput oleh Rasul Petrus. Lalu Pak Parji nggak sanggup melihat wajah Tuhan, tersungkur. Lalu disampaikan tentang tingkat-tingkat kerajaan sorga. Lalu diperlihatkan neraka saudara, orang-orang yang teriak, orang-orang yang mati di neraka. Lalu Pak Parji dikatakan kembali ke bumi. Engkau belum saatnya mati. Serukan manusia harus suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Sampaikan apa yang kamu lihat di sini. Sampaikan apa yang kamu dengar di sini. Lalu saudara akhirnya diperlihatkan tentang surga, jemaat Tiberias. Kalau kamu melayani jemaat Tiberias, lautan manusia, pesta di ruangan Maha Suci. Lalu sampai akhirnya saudara, suatu hari Ibu Gembala, Ibu Paryaji saudara, kasih Pak Paryaji Alkitab. Lalu saat itu nggak ada pilihan yang lain, Pak Paryaji baca Alkitab. Udah sakit kepala dan udah lumpuh. Dan akhirnya saudara sembuh. Setelah itu saudara berbulan-bulan menolak untuk melayani. 6 bulan berdoa menolak untuk melayani. Itu sebabnya saudara, gereja ini adalah gereja pewahyuan. Katakan amin. Semua pengalaman-pengalaman itu, maka nanti akan ada sekolah Alkitab Tiberias bulan Mei. Saudara yang ada waktu, ada kesempatan, kita akan belajar Alkitab, termasuk belajar tentang sejarah gereja Tiberias, juga sakramen Tiberias. Ada 5 sakramen, saudara. Sakramen itu berasal dari kata sakramentum, mysterion atau misterion, artinya rahasia Allah. Maka ada 5 sakramen, sakramen baptisan selam, sakramen perjamuan kudus, sakramen minyak urapan, sakramen penyerahan anak, dan sakramen yaitu pernikahan. Kita akan belajar itu juga. Dan juga pelayanan kuasa, termasuk juga hermeneutik, yaitu juga ya penafsiran-penafsiran, berkhotbah yang baik. Maka saudara yang rindu, saudara boleh mendaftarkan. Kita akan bahas bersama tentang yaitu sejarah Tiberias, juga perjamuan minyak urapan. Itu sebabnya apa yang tadi Pak Parji sampaikan, pengalaman rohani itu saudara, ujungnya adalah berdirinya gereja Tiberias. Hari ini saudara ada di tempat ini, program Tuhan, saudara lautan manusia, pesta di ruangan Maha Suci. Hari ini saudara di Tiberias, Tuhan punya maksud yang indah. Saudara bukan hanya selamat, tapi hidup di bumi seperti di surga. Artinya hidup saudara penuh kuasa, hidup saudara menang atas segala sakit penyakit, hidup saudara menang atas setan-setan, hidup saudara diberkati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baik, kita buka Alkitab kita bersama di dalam Matius pasalnya yang ke-16. Kita baca ayat 13 sampai dengan 19. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita baca ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu,
melainkan Bapa-Ku yang di sorga. 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan. 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan siang ini. Tema kita siang ini, saudara, Gereja Pewahyuan. Apa temanya? Gereja Pewahyuan. Saudaraku, ayat yang baru kita baca ini, Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di Kaisarea. Kaisarea itu, saudara, di daerah tepi pantai. Yesus bertanya sama murid-muridnya, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, murid-murid, menurut orang, kata orang, aku ini siapa? Lalu murid-murid bilang, ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis, ada yang bilang engkau Elia, ada yang bilang engkau Yeremia, ada yang bilang bahwa engkau nabi yang akan datang. Lalu saudara, Yesus bertanya lagi kepada murid-muridnya, menurut kalian siapa aku ini? Sekali lagi, akhirnya Yesus bertanya lagi kepada murid-muridnya, menurut kalian siapa aku ini? Akhirnya saudara, Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, Allah yang hidup. Saudara, jawaban Petrus ini dikatakan oleh Yesus apa? Petrus, bukan engkau yang mengatakan, tapi Roh Allah, Roh yang Maha Tinggi yang menyampaikan kepadamu. Maka di atas batu karang ini aku akan mendirikan umatku, dan alam maut tidak mengalahkannya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Artinya apa, saudara? Yesus menyatakan kepada Petrus, Yesus mengajar kepada kita semua. Ini bicara tentang gereja. Maka hari ini saudara ada di gereja Tiberias. Bukan suatu kebetulan. Saudara, ada orang, saudara, mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri. Tapi dia lihat orang berkerumun, saudara. Orang berkerumun masuk gereja, itu gereja Tiberias. Lalu dia nggak jadi bunuh diri, dia masuk dan dia ikut ibadah. Lalu dia bilang, dia bersaksi, waktu perjamuan kudus dia duduk di belakang, waktu itu belum pandemi. Orang rame, saudara, duyun-duyun perjamuan, orang ini di belakang. Dia bilang, Pak Pariaji datang jumpai dia dan kasih dia perjamuan kudus langsung di belakang. Padahal hokam, bagaimana caranya? Jemaah dulu kalau sebelum pandemi altar call maju rame sekali. Jadi teorinya nggak bisa Pak Parji datang jumpai orang itu. Dan dia berkata, Pak Parji langsung kasih perjamuan. Hasilnya apa, saudara? Dia tidak jadi bunuh diri. Dia diselamatkan. Dia disembuhkan, dipulihkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saya mau katakan buat kita semua, hari ini saudara ada. Tuhan punya maksud yang terbaik. Kita ada di gereja pewahyuan. Gereja ini didirikan atas perintah Tuhan, pewahyuan Tuhan. Pewahyuan itu, saudara, berasal dari kata apokalips. Apokalips itu artinya membuka selubung, menyingkapkan. Dalam kamus, saudara, pewahyuan itu artinya petunjuk dari Allah. Jadi gereja ini bukan dibangun atas dasar kehendak manusia. Gereja ini bukan dibangun atas dasar keinginan manusia. Gereja ini adalah perintah Tuhan langsung. Itu sebabnya siapapun saudara hari ini, doa saya saudara mengalami mujizat Tuhan. Kemarin saya ketemu orang, saudara. Orang ini suaminya pejabat bank di Maluku. Bukan jemaat Tiberias. Suatu kali suaminya ada masalah, ada perkara. Jadi dia pejabat sebuah bank di Maluku. Maka bukan jemaat Tiberias. Tapi dia akhirnya cari kuasa, cari mujizat, cari pertolongan Tuhan. Dia datang ke Tiberias. Dan dia berkata, puji Tuhan, semenjak dia, kemarin dia bersaksi, semenjak dia ibadah di Tiberias, ada kedamaian, ada ketenangan. Bahkan dia jual tanah di Maluku, saudara. Padahal tanahnya harganya anjlok karena dia ada masalah.
Tapi karena kuasa Tuhan, dia urapi dengan minyak urapan. Tanahnya saudara ditawar dengan harga tertinggi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Di tempat ini juga, ini ada Ibu Maria, Pak Beni. Dulu saudara gak punya rumah, tapi rajin ibadat Tiberias, perjamuan, minyak urapan, punya rumah. Ya Pak ya, punya rumah, punya mobil, punya usaha saudara. Ini Pak Hermanto, ini gak kebetulan, saya gak janjian sama mereka. Tadi saya lihat, saya kenal saudara. Ini Pak Hermanto dulu sakit-sakitan. Bukan orang Tiberias, sakit-sakitan. Hampir meninggal saudara. Dan dia udah gak punya apa-apa lagi. Suatu kali saudara di rumah sakit, lagi sakit, dia nonton TVRI hari Sabtu. Nonton program mujizat. Disaksikan orang-orang yang mengalami mujizat. Akhirnya Tuhan giring saudara. Suatu kali mobilnya rusak. Dibawa ke sebuah bengkel di Jalan Pramuka. Ternyata bengkel itu saudara, seorang bapak, yaitu pengerja Tiberias. Akhirnya dikasih tahu, ini tahu dari mana? Saya gereja Tiberias. Tiberias siapa? Pak Pariaji. Akhirnya dia datang Tiberias. Mujizat terjadi, penyakitnya sembuh. Bukan hanya penyakitnya sembuh, dia yang tadinya pengangguran di PHK, tiba-tiba ditelepon saudara oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dipanggil menteri. Dia bingung mau jadi apa. Ternyata saudara menjadi pejabat waktu itu kementerian. Hari ini doa saya, saudara mengalami mujizat. Bukan suatu kebetulan. Saudara yang mengikuti live streaming ini, bukan kebetulan saudara ibadah. Tuhan punya maksud yang baik, katakan amin. Maka pewahyuan itu saudara diberikan kepada gereja Tiberias. Kita baca satu ayat Wahyu pasal 1, 1 sampai 3. Kita baca Wahyu 1, 1 sampai 3. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakan kepada hambanya siapa? Yohanes. Stop dulu. Ini adalah pewahyuan dari Yesus Kristus kepada Yohanes. Jadi pewahyuan itu adalah petunjuk dari Allah. Kepada siapa pewahyuan itu diberikan? Kepada orang pilihannya. Hari ini tadi kita baca Wahyu 1. Wahyu Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes. Kenapa Yohanes? Ada Simon, ada Yakobus, ada Yudas, ada Andreas, ada Filipus. Kenapa Yohanes? Yang pertama karena Yohanes adalah murid yang dikasihi Tuhan. Yang kedua karena Yohanes seorang yang setia. Yang ketiga karena Yohanes seorang korban martir. Itu sebabnya gereja Tiberias Pak Paraji dipilih tadi karena seorang yang bijaksana, jujur, mau martir. Itu sebabnya siapapun saudara, pemimpin, para pemimpin yang mau korban martir, Tuhan bisa pakai, katakan amin. Terus kita baca ayat yang kedua, Wahyu 1, 2, 2, 3 ya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang, perhatikan, segala sesuatu yang telah dilihatnya. Sama tadi Pak Paraji, sampaikan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Itu sebabnya Pak Paryaji konsisten, gereja Tiberias konsisten, berjuang, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan, berjuang terima perjamuan minyak urapan, berjuang untuk memakai jubah. Karena apa? Suruh sampaikan perintahnya. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Diberitahu tentang alam maut, tentang alam roh, orang-orang yang diterkam mau ke neraka. Terus kita baca ayatnya yang ketiga. Sama-sama 2, 3 ya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab sama-sama bersama saya katakan waktunya sudah dekat. Amin. Iblis juga tahu waktunya sudah dekat. Itu sebabnya berbagai cara iblis mau menggagalkan rencana itu. Dia ingin membuat
agar orang-orang terhilang, agar orang-orang tidak ke sorga, agar orang-orang tidak terangkat, agar orang-orang tertinggal. Itu sebabnya kitab Wahyu ini saudara dibenci oleh iblis. Apa dasarnya saya bilang kitab Wahyu ini dibenci oleh iblis? Beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, kitab Wahyu ini di Eropa, dalam satu sidang saudara, satu rapat komite, kitab Wahyu ini mau dicabut. Kitab Wahyu ini mau dihilangkan. Padahal kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang terakhir berkata, barang siapa yang mengurangi kata-kata nubuatan ini, firman ini, maka kepadanya akan ditambahkan malapetaka, laknat dan bencana. Barang siapa menambahi, dia akan mengalami banyak masalah. Jadi iblis nggak suka kitab Wahyu. Termasuk kitab Wahyu bicara tentang minyak dan anggur. Itu sebabnya berbagai cara di luaran orang bilang aneh minyak anggur, aneh perjamuan, aneh minyak urapan. Karena apa? Iblis tahu waktunya sudah dekat. Hari ini apapun kata orang, saudara punya iman. Di balik perjamuan kudus, di balik minyak urapan, saudara mempelai Kristus, saudara pesta di sorga. Katakan amin. Mohon maaf, ini bukan lagi promosi. Ini perkataan Tuhan. Nggak perlu dipromosikan, ini perkataan Tuhan. Jadi kenapa perkataan ini terus disampaikan? Supaya saudara dan saya mempelai. Ada dua kepentingan, kepentingan Allah, kepentingan sorga. Supaya saudara dan saya sama-sama pesta di sorga. Satu lagi ada kepentingan iblis. Bagaimana dia membawa orang-orang ke neraka. Saya doa kita semua tidak ke neraka. Kita semua pesta di sorga. Kita semua kumpul di kerajaan sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudaraku, saya pelajari ada 4 pewahyuan. Yang pertama, pewahyuan tentang Kristus. Yang kedua, pewahyuan tentang diri sendiri. Yang ketiga, pewahyuan tentang gereja. Dan yang keempat, pewahyuan tentang akhir zaman. Gereja ini adalah gereja pewahyuan. Pewahyuan apa yang Tuhan berikan kepada gereja Tiberias? Pewahyuan apa yang Tuhan berikan kepada gembala sidang kita? Yang pertama, ada 4 pewahyuan. Yang pertama, Tuhan memberi pewahyuan kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk membangun gereja seperti zaman Kisah Para Rasul. Gereja Kisah Rasul itu seperti apa? Kita lihat Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke Kisah Para Rasul boleh 17 sampai 19. 2-3 ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 18. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit. Dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Saudara perhatikan. Yang pertama Tuhan Yesus memberi pewahyuan kepada gembala sidang kita, gereja Tiberias Pak Paryaji. Untuk membangun, mendirikan gereja seperti zaman Kisah Para Rasul. Artinya apa? Bukan hanya sekedar gereja, tapi gereja yang penuh kuasa. Gereja yang penuh mujizat. Sesungguhnya gereja harus ada kuasa. Gereja bukan hanya berkhotbah. Gereja bukan hanya mengajar. Tapi gereja harus membuktikan kuasa Tuhan. Gereja harus menyatakan kuasa Tuhan. Ada banyak orang saudara hanya sibuk mencari dongeng-dongeng. Kita lihat di dalam, yaitu kita baca bersama, boleh dimunculkan selanjutnya. 2 Timotius 4 ayatnya yang 2-4. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3.
karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran. Stop dulu, saudara perhatikan, ini firman. Ini bukan kata saya. Akan ada waktunya. Apa itu? Orang tidak lagi menerima ajaran apa? Sehat. Yang mana ajaran yang tidak sehat itu, saudara? Terus kita lanjut baca sama-sama, 2, 3 ya. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan apa? Hati-hati. Saya doa kita jemaat tidak hanya mencari guru-guru yang menyenangkan telinga kita. Saudara mohon maaf, perkataan ini mungkin tidak mengenakan. Tapi saya hanya membaca firman Tuhan. Saya hanya mau menyampaikan firman Tuhan. Tadi dikatakan apa? Tegurlah yang salah. Akan ada waktunya orang-orang mencari yaitu guru-guru yang menyenangkan telinga. Itu sebabnya Pak Farisi gak mau jadi pendeta. Dia bilang sama saya, gak mau jadi pendeta. Harus negor orang. Dan dia gak mau buat orang tersinggung. Pak Farisi kultur Jawa, latar belakang Jawa. Orangnya maunya saudara ya damai sama orang, baik. Gak mau tegur. Tapi disuruh Tuhan, sampaikan aku yang ngomong. Itu sebabnya kalau kita ditegur hari ini, relakan hatimu. Bukan Tuhan membenci, bukan pendeta membenci, tapi Tuhan mengasihi kita. Katakan amin. Terus lanjut kita baca. Mereka akan apa? Memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi apa? Dongeng. Hati-hati. Ada firman kebenaran. Ada dongeng-dongeng. Hari ini dengarlah firman kebenaran. Bukan dongeng-dongeng. Itu sebabnya gereja ini diberi pewahyuan mengembalikan gereja seperti zaman kisah para rasul. Apa itu? Kuasa. Selalu ada kuasa. Maka kalau saudara pergi kemanapun, gereja Tiberias, oh yang mujizat ya, banyak mujizat. Ada jemaat telepon, bukan jemaat saudara, ada orang telepon dari Tegal. Dari Tegal. Bukan jemaat Tiberias, tapi selalu nonton live streaming Tiberias. Maka anaknya yang gak bisa bicara sama gak bisa jalan saudara, diolesi minyak, bisa bicara, bisa jalan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini siapapun saudara di Tiberias, mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Yang kedua, poin apa yang Tuhan berikan kepada gembala sidang. Yang kedua, mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Kita baca Wahyu 6-8. Sama-sama 2, 3, ya. Dan seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan ayat 7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari, ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, pewahyuan yang kedua yang Tuhan berikan kepada gembala sidang kita adalah mengembalikan kuasa perjamuan kudus minyak urapan. Suatu hari, Pak Pariji lihat tulisan api di langit. Kembalikan kuasa minyak urapan. Lalu dikasih ayat Markus 6, 12, 13. Waktu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, mereka mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dengan minyak. Maka hari ini saudara diurapi minyak, saudara dijaga malaikat. Suatu hari kita mati, suatu hari kita masuk alam roh, kita dijemput malaikat. Katakan amin. Lalu juga perjamuan kudus, saudara. Ceritanya Pak Reji suatu hari lihat ibunya sulam gambar perjamuan kudus. Kan suka ada saudara lukisan-lukisan perjamuan kudus. Lalu lihat ibunya sulam gambar perjamuan kudus.
Lalu Pak Preji dengar suara Tuhan berkata, dengan inilah, dengan kuasa perjamuan kudus, engkau akan membuktikan kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Maka diperlihatkan suatu hari Pak Preji mau, ya maksudnya sudah umur, mau pensiun. Tapi Tuhan jumpai, Tuhan bermahkota duri. Artinya apa saudara? Sampai mati harus tetap melayani. Lalu pengen pensiun lagi, dibawa ke sebuah kuburan. Artinya apa? Sampai akhir hidup harus melayani. Hari ini saudara setia, perjamuan kudus minyak urapan adalah sarana untuk kita pesta di sorga. Katakan amin. Yang ketiga, apa poin Tuhan kepada gereja Tiberias, kepada gembala sidang kita? Yang ketiga, membuktikan firman Allah lebih dari ilmu manusia. Kita buka Daniel pasal 12 ayat 4. Sama-sama 2, 3, ya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudara perhatikan, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah firman itu. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Kenapa? Karena kita harus buktikan firman Allah lebih dari ilmu pengetahuan manusia. Katakan amin. Tadi Pak Mangatur bersaksi, dia sakit jantung, sakit multiple sklerosis atau kanker darah. Nggak ada obatnya, nggak bisa sembuh. Tapi dengan kuasa perjamuan kudus, dengan kuasa minyak urapan, apa yang mustahil? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bayi-bayi yang mati saudara, bayi-bayi yang sudah nggak ada nafas, sudah biru, bahkan pembuluh darah jantungnya nggak ada, diberi perjamuan, diberi minyak urapan, dibangkitkan. Hari ini kita semua dibangkitkan, kita semua disembuhkan, kita menerima mujizat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kita lihat Tuhan memberi pahuyan kepada gembala sidang gereja Tiberias, yaitu untuk menjabarkan tentang tingkat-tingkat kerajaan sorga. Jadi saudara, sorga itu ada halaman, ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus. Dari mana dasarnya? Kita lihat Wahyu pasalnya yang ke-7. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepada, siapakah mereka yang memakai jubah itu dan dari manakah mereka datang? 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam apa? Darah anak domba. Ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam. Di mana? Stop dulu. Di mana? Saya mau tanya sama saudara. Ini peristiwanya di mana? Pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Yohanes ini di mana saudara? Di sorga. Ya, di sorga. Dan di sorga di situ dijelaskan di bait apa? Sucinya. Ini maksudnya apa? Kok sorga ada bait suci? Artinya apa? Ada tingkat-tingkat kerajaan sorga. Maka Pak Haji bilang, kalau saya dusta, saudara boleh doa, saya digorok setan, dilempar ke neraka. Saudara, ada tingkat-tingkat kerajaan sorga. Ada halaman. Halaman itu saudara seperti Taman Eden. Lalu ada ruang kudus. Lalu ada ruang Maha Kudus. Kalau saudara mempelai Kristus, ada darah Yesus, perjamuan minyak urapan. Saudara pakai jubah, saudara akan di ruangan Maha Kudus. Mohon maaf, kita doa supaya enggak Taman Eden. Taman Eden itu saudara orang yang mau mati bertobat. Taman Eden. Ruang kudus, orang yang sudah ikut Tuhan, orang yang sudah melayani tapi suam-suam, gak sungguh-sungguh. Ruangan Maha Kudus, orang yang suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan, yang tekun terima perjamuan minyak urapan. Maka gereja Tiberias dijanjikan, jemaatnya ruangan Maha Kudus. Doa saya, kita semua mempelai Kristus, pesta di kerajaan surga. Selama di bumi, hidup kita diberkati Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Datanglah ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jemputlah kami mempelai-mempelai-Mu.
Bawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Lebih lagi sama-sama. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari jemaat Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Amin. Atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama. Amin. Tiada yang mustahil bagi Dia. Musik saja mengalun dengan lembut. Saudaraku, hari ini kita belajar tentang gereja ini. Gereja kita di mana kita bertumbuh, gimana kita beroleh keselamatan, bagaimana kita mengalami perkara-perkara yang besar, mujizat-mujizat Tuhan. Itu sebabnya hari ini engkau bukan kebetulan ibadah di gereja Tiberias. Bukan suatu kebetulan engkau menjadi bagian jemaat Tiberias. Ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan. Itu sebabnya apapun keadaanmu, entah itu baik, entah itu buruk, saya mau katakan, Tuhan tak akan salah. Setiap hal yang terjadi, yang Tuhan izinkan, Tuhan gak pernah salah. Kalau hari ini engkau mengalami situasi yang tidak mengenakan, mengalami situasi yang tidak baik, jangan marah, jangan kecewa. Percayalah Tuhan tak akan salah. Hari ini engkau yang mulai ragu dengan rumah tanggamu, mulai ragu dengan hidupmu, mulai ragu dengan pekerjaan usahamu. Hari ini saya mau katakan, percayalah, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita ada rencana yang besar dan Tuhan tidak pernah salah. Engkau yang mulai ragu dengan istrimu, mulai ragu dengan suamimu, mulai ragu dengan anak-anakmu, engkau percayalah Tuhan tak akan pernah salah. Mereka diizinkan menjadi bagian dalam hidup kita karena Tuhan punya roadmap, punya rencana yang besar. Pagi ini Tuhan punya rencana yang besar atas dirimu. Pulanglah dengan hati yang damai, pulanglah dengan hati yang percaya. Tuhan tidak pernah salah. Angkat tanganmu dua-dua. Engkau yang sedang marah dengan keadaanmu, engkau yang sedang kecewa dengan keadaanmu, ucapkan dengan iman, Tuhan tidak pernah salah dengan hidupku. Haleluya. Yesus, tolong kami semua. Kami percaya apapun yang kau izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi sama-sama katakan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Ini iman kami kepadamu Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami terima pada hari ini, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Kepala Sidang kami bersama dengan Ibu, juga Bapak Pendeta Elvis Rai. Tuhan Yesus berkati, pakai memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat cinta-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami sebelum menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus, yang memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi, kami yakin dan percaya kami memberi kepada-Mu, kami tidak akan pernah kekurangan di dalam-Mu Tuhan. Apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Biar setiap persembahan yang jemaat Tuhan berikan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Juga sebentar kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus, bagian yang terbaik. Kami terima kuasa, kami raih mujizat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa mengucap syukur. Umat Tuhan yang telah diberkati, siap memberkati pekerjaan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Mari silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi. Kembali kami mengundang hamba yang terkasih, Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, serta dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, memimpin dalam sakramen perjamuan kudus. Sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus. Lebih dulu kita baca ayat pasal 6 Wahyu 6:8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ayat ini gambaran dari kerubium dimeteraikan di depan tatara, yaitu disebutkan ada mie anggur, nggak dirusakkan, dimeteraikan di depan tatara. Gereja kita lambangnya kerubium, lambang tatara. Maka perhatikan, zaman akhir banyak orang susah, kelaparan, kekurangan. Tapi ada mie anggur, Anda tidak dirusakkan. Yang kedua, zaman akhir ada maut, kerajaan maut akan membunuh 1/4 isi bumi. Tapi Anda ada mie anggur, maut tidak mengalahkan. Sekali lagi, ada mie anggur, Anda tidak dirusakkan. Bahkan disebutkan binatang buas di bumi. Zaman ini binatang buas adalah virus corona.
yang melanda dunia, so. Melanda dunia. Maka di mana-mana banyak musibah, banyak maut, banyak kematian. Tapi dijanjikan di kerubung depan Allah yang ada minyak urusan. Kita ada buktikan depan Allah ada kerubium minyak anggur dimeteraikan, tidak bisa kalahkan. Hari Anda yang terima minyak anggur, Anda imani, Anda tolak virus corona. Maka sekali lagi kita ada minyak anggur tidak dirusakan. Tuhan ngajar minyak anggur ya di Lukas 10. Minyak anggur, ada masalah apapun, ada minyak anggur, Anda akan diangkat kawan-kawan. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan ayat ini itu, artinya ngajar langsung Tuhan Yesus bahwa orang dosa perlu minyak anggur. Diampuni perlu minyak anggur. Yang kedua, orang koma, disiksa perampok, setan-setan, artinya koma. Obatnya apa? Dengan minyak anggur. Kemudian setelah minyak anggur, di bak penginapan. Dia penginapan, kasih minyak anggur. Artinya di penginapan, 2 hari gambaran Anda nunggu second coming. Nunggu Tuhan Yesus datang. Maka nunggu Tuhan Yesus juga Anda perlu minyak dan anggur. Kemudian Anda dan saya persiapannya untuk nyampe second coming. Anda, Tuhan yang ajar, Anda perlu minyak anggur. Agar Anda tidak rusakan, agar Anda terbang kapan masuk surga. Kita akan masuk bersama Kudus. Kita angkat roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang menyempurnakan tubuhku, jiwaku untuk bangkit hari kiamat. Keluargaku diselamatkan, terbang kapan masuk kerajaan surga. Keluarga kami termeterai sebagai warga surga, berkati, punya rumah di bumi, rumah di surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna. Tidak mikir, tidak berduka, kami tolak kebutaan, mataku sempurna, tidak batuk, tidak flu, kami dua, mulutku diurapi, penuh kuasa, penuh mujizat, akan mulut kami penuh kuasa, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, sempurna, tidak dioperasi, ginjal sehat sempurna, umur panjang, tidak dioperasi, tidak cuci darah, organ tubuhku sehat sempurna, limpa sempurna, leber sempurna, empedu sehat sempurna, pankreas semua, organ tubuh sempurna, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki, kami tulang, pikun, lumpuh, tidak terkapar, di rumah sakit, tidak terkapar, di meja operasi, kami tolak virus corona, keluarga kami ada minyak anggur, kami tolak virus corona, keluarga kami di mana berada, dijaga suam lekat,
tidak payah, tidak kena virus corona. Keluarga kami bebas dari virus corona. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus, inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Di tanggal tahun ini, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal. Setelah dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami tolak percabulan dan perjinan, kami tolak poligami, poliandri. Keluarga kami semua terhormat dari surga akan bangkit hari kiamat, masuk surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna, mulutku penuh kuasa dan mujizat, tidak batuk, tidak flu, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, sempurna, tidak dioperasi, ginjal sempurna, ginjalku sehat semua, tidak terkapar, dioperasi. Pencernaanku sempurna, kami tolak diare, hemat, kami tolak segala kutuk sakit, pencernaan sempurna, lever sempurna, limpa sempurna, empedu semua, pankreas semua, peredaran darahku sempurna, tidak darah tinggi, tidak rendah, tidak darah manis, kami tolak diabetes, kami tolak kanker tumor, kami tolak segala kutuk sakit, kami dua tidak terkapar. Keluargaku tidak kena virus corona, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami dua setelah penyakitku sembuhkan. Anda sejak dua masing-masing sebut sakit Anda, doa Anda. Berkati mereka Tuhan, setiap penyakit disembuhkan. Engkau yang ajar, kami anggur kuasa besar. Tiada taranya di muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memerintahkan, mengucapkan bahwa perjalanan lebih dari roti mana, zaman Musa roti mana, 40 tahun, makan tidur padang gurun. Yang kedua, jangan roti setiap hari, ada jubah kemuliaan, artinya kami hidup yang suci, hidup yang kudus, agar bangkit hari kiamat menuju kerajaan surga. Yang ketiga, zaman roti setiap hari, kasus baru, sepatu baru, Tuhan langsung ngajar, kita bebas, kasus kabaran, keluarga kami, generasi majikan, kali Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh nganggur kami telah berkati. Zaman resesi ini, keluarga kami tidak generasi, tidak kekurangan, tidak utang-utang pribadi, kami telah gagal, miskin, utang-utang pribadi, kami telah utang beri lunas pada minggu ini. Kami telah kekurangan, kemiskinan, berkati presiden kami, dan kami selalu siap bersama keluarga, dijaga pasukan malaikat, para menteri, keluarga dijaga malaikat. Kami doa, kami semua dijaga malaikat. Rumahku ada malaikat jaga, tidak ada virus corona. Kami tolak virus corona, kami tolak segala penyakit. Kami doa, kami bebas dari segala penyakit. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan yang menyembuhkan segala penyakit kami. Amin. Darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan, darah yang menyembuhkan. Kami tolak virus corona.
Kita angkat minyak urapan ini. Tuhan Yesus engkau nulis di langit di Hakim-Hakim 9:8-9. Minyak ini muliakan Allah, muliakan Musa. Engkau yang merintahkan apa? Para haji tugasmu mengembalikan kuasa minyak urapan. Muliakan Allah, muliakan Tuhan Yesus, agar kami dimeteraikan sesuai warga surga. Keluarga kami termeterai warga surga akan bangkit hari kiamat. Kawan-kawan diurapi keluarga kami ada kemuliaan jadi mempelai Kristus yang bangkit hari kiamat akan masuk kerajaan surga. Minyak ini penuh kuasa. Kami telah setan-setan WhatsApp. Engkau yang tahu Tuhan, waktu engkau tulis jangan membalikkan minyak urapan. Setan-setan berlutut di kaki hamba yang berkata, Parsi sang sesaku. Minyak ini ternyata setan-setan takut mengambil minyak urapan. Minyak urapan ini punya kuasa mengurapi jasad yang meninggal pun akan jadi yang akan bangkit muda lagi. Minyak ini kuasa menyembuhkan penyakit, menolak virus corona, menolak segala kutuk sakit, tidak kanker, tidak tumor, tidak leukemia, segala kutuk penyakit, kutuk miskin, kutuk gagal, disembuhkan. Inilah minyak urapan urapi kami dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami diurapi dengan minyak ini agar kami mulia. Segala sudah tidak sakit, tidak bangkrut, tidak miskin, sudah penyakitku sembuh. Anda ulasi bagian sakit Anda, tolong sembuhkan Tuhan. Ulasi bagian sakit Anda, Tuhan tolong berkati setiap penyakit sembuhkan. Minyak ini penuh kuasa, bahkan telah bangkit orang mati, bangkitkan bayi-bayi mati, tidak terhitung jumlahnya. Bayi-bayi pun yaitu yang sakit, tidak punya pembuluh darah, jantung yang bocor pun disembuhkan oleh minyak urapan. Inilah minyak urapan, muliakanlah, muliakan manusia. Bagi semua jemaat diberkati, inilah minyak urapan yang bukan penyakit mereka. Amin. Inilah minyak urapan. Kami serahkan kembali ke Nias. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan tutup ibadah ini. Kita percaya kita semua pasti mengalami mujizat Tuhan. Kami memujikan besar-Mu, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pagi hari ini. Kami percaya kami sudah dimeteraikan, kami sudah dikuduskan oleh darah Yesus, dan kami sudah dimuliakan dengan kuasa minyak urapan. Hari ini kami mempelai Kristus, nama kami tercatat, dan suatu hari kelak akan diundang pesta di surga. Berkatilah umat-Mu Tuhan, mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Biar kuasa mujizat-Mu terjadi dalam keluarga mereka, terjadi dalam rumah tangga mereka. Berkati umat-Mu yang beribadah di gereja Tiberias Gading Nias. Biar mereka pulang dengan damai, dengan sukacita, dengan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Berkati semua yang melayani, pemimpin pujian, singer, pemain musik, penerima tamu, pemungut kolektif, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media, kameramen, semua yang melayani, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur yang panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar suatu lautan manusia pesta di surga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu
diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.